Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Samia dan saya Wahyunia Oktaviani. Kami dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami di sini akan menjelaskan mind mapping mata kuliah pendidikan karakter bab 5 mengenai potret pendidikan karakter. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin A, yaitu realita permasalahan dewasa saat ini. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia masih masuk pada jajaran negara-negara terkorup yang memiliki peringkat ke-118 dari 174 negara. Indonesia berada pada krisis multidimensional yang tak kunjung usai, ditambah lagi dengan krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa yang berakibat pada generasi muda. Padahal, remaja saat ini dihadapkan pada realita kehidupan yang kurang kondusif dengan perkembangan kehidupannya. Lanjut. Telah terjadinya pergeseran gaya hidup serta pemikiran orang dalam kaitannya dengan tujuan sekolah, visi kehidupan mereka yang lebih didominasi oleh kemapanan hidup, kemudian budaya serba instan, dan juga penyuguhan media yang kurang telah terjadinya pergeseran gaya hidup, kemudian visi kehidupan yang lebih didominasi oleh gaya hidup yang konsumtif, kemudian hedonistik yang berakibat pada pergaulan bebas, kemudian tingginya aborsi, kemudian narkotika, perkenalan antar pelajar, korupsi, maraknya geng remaja yang berakibat pada realita karbitan sehingga menimbulkan pembunuhan. Kemudian poin B adalah tanda kehancuran manusia. Menurut Thomas Likon bahwa dunia pendidikan saat ini berada pada titik keterpurukan. Sekolah menindaklanjuti bahwa nilai fisika, matematika, kimia itu lebih penting daripada nilai kejujuran, sehingga banyak peserta didik yang mulai membenci akan dunia pendidikan. Mereka stres sehingga banyak dari mereka yang melakukan kekerasan, kemudian bahasa yang semakin buruk, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, rendahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, dan ketidakjujuran. Jika pendidikan tidak segera ditindaklanjuti, maka akan berakibat pada rusaknya moral seperti krisis kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan juga krisis tidak berorientasi ke depan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu potret pendidikan di Indonesia. Menurut UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 bahwa jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan biasanya memiliki kurikulum yang jelas. Contohnya itu SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang ada pada lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan juga secara sadar dan juga bertanggung jawab, seperti bagaimana cara kita beretika baik, sopan santun pada orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal. Biasanya pendidikan non formal itu lebih pada pelatihan dan bimbingan mengenai bakat minat seorang remaja itu agar bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, maupun bangsa dan negara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang potret pendidikan di luar negeri. Berdasarkan penelitian Harvard University Amerika mengungkapkan bahwa kesuksesan itu disebabkan oleh 20% oleh hard skill dan 80% oleh soft skill. Dan kemudian di luar negeri itu sudah menerapkan bahwa pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar itu sudah
difokuskan kepada pendidikan moral dan pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya itu ada pendidikan pada era globalisasi. Tujuan pendidikan menurut UNESCO seharusnya dilaksanakan untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki, mengembangkan habit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang potret pendidikan di luar negeri. Berdasarkan penelitian Harvard University Amerika mengungkapkan bahwa kesuksesan itu disebabkan oleh 20% oleh hard skill dan 80% oleh soft skill. Dan kemudian di luar negeri itu sudah menerapkan bahwa pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar itu sudah difokuskan kepada pendidikan moral dan pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya itu ada pendidikan pada era globalisasi. Tujuan pendidikan menurut UNESCO seharusnya dilaksanakan untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki, mengembangkan habit atau pengembangan soft skill. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kemampuan atau keterampilan untuk menuju ke dunia kerja, karena kita semua di sini tujuannya adalah untuk bekerja. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kesadaran keluarga negaraan tentang terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang keempat adalah upaya melakukan transmisi dan transformasi tentang budaya nasional dan global. Kemudian selanjutnya ada gambaran karakter dalam keluarga dan masyarakat. Nah, kepribadian sudah kita ketahui sendiri bahwa itu terbentuk akan kebiasaan atau habits, atau dalam kata lain adalah ciri karakteristik dari seseorang yang bersumber dari bentukan dari lingkungan sendiri. Itu bentukan dari sejak kecil, kemudian dari sekolah juga mempengaruhi, kemudian dari persahabatan yang sangat mempengaruhi, kemudian ada yang terakhir itu keluarga. Terus dua tiga. Sekian dari pemaparan mengenai pendidikan karakter, bab 5 mengenai potret pendidikan karakter. Sekian dari pemaparan kami mengenai mata kuliah pendidikan karakter bab 5, yaitu potret pendidikan karakter. Demikian dari kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.